Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dikli Ramadik. Saya sebagai podcaster atau host yang akan memandu kelompok 5 dalam menjelaskan ASEAN Desak Myanmar terapkan konsensus 5 poin. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kita, yaitu saya sendiri sebagai host Dikli Ramadik. Ada Dea Melinda, Zito, Olivia Donahu, Octaviana Berta, Stefani Greska. Podcast ini adalah pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh Ibu Evi Purwanti. Yang perlu kita ketahui nih sebelumnya, kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil mendapat kecaman dari masyarakat internasional, termasuk ASEAN, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, mendesak junta militer Myanmar untuk menerapkan konsensus 5 poin. Aksi kudeta ini menelan korban tewas lebih dari 1.000-an orang. Wah, lumayan banyak ya. Dengan dalih pemilu curang. Kelompok militer yang dipimpin Jenderal Min Aung merebut pemerintahan Aung San Suu Kyi. Agak susah ya. Secara paksa. Selain itu, kudeta ini bisa memutus rantai kerjasama dalam keanggotaan ASEAN. Kudeta di Myanmar dikhawatirkan akan mengganggu dan memutus rantai kerjasama ekonomi, politik, keamanan, serta sosial budaya sesama anggota ASEAN. Efek dari kudeta ini juga dikhawatirkan akan meluas ke seluruh negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, kudeta Myanmar ini perlu diselesaikan dengan cara mendesak Myanmar untuk menerapkan 5 poin konsensus oleh ASEAN. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi, untuk bagaimana sih pendapat kalian tentang itu konsensus 5 poin ASEAN itu? Ada yang bisa berikan pendapat? Mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Ya baik, terima kasih kesempatannya. Saat ini ya, Myanmar sedang berada dalam kekacauan ya. Setelah militer melancarkan kudeta yang terhitung pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, sekarang berarti sudah 1 tahun lebih ya. Nah, mereka ini menangkap para petinggi negara, termasuk presiden dan penasehat pemerintah sekaligus ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, Aung San Suu Kyi. Sebagai keluarga, nah, ASEAN ini telah mengulurkan bantuan melalui 5 konsensus. Selain itu, Indonesia juga menghargai dukungan dunia internasional terhadap 5 poin konsensus ASEAN ini. 5 konsensus itu diantaranya yaitu kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan. Yang kedua, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai. Yang ketiga, ASEAN akan memfasilitasi mediasi. Yang keempat, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Center. Dan yang kelima yaitu akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar. Mungkin itu saja dari saya. Atau ada yang lain ingin menambahkan? Terima kasih. Berarti cukup rumit sekali ya. Sebentar ya. Berarti itu adalah salah satu konsensi yang cukup rumit sekali ya terhadap kudeta di Myanmar ini. Iya, betul sekali. Tapi menurut saya nih, kudeta di Myanmar ini apakah akan berlangsung lama atau gara-gara konsensus ini akan berefek lebih dalam kepada Myanmar? Bisa dijawab menurut Anda, Dea? Stefani? Atau bisa dijawab oleh Stefani? Bisa dijelaskan situasi yang dalam menghadapi situasi yang sulit ini? Menurut saya, Myanmar ini memang sedang menghadapi situasi yang sulit ya. Karena kudeta ini membawa kerugian yang besar banget bagi Myanmar. Bahkan Myanmar juga mendapat banyak kecaman dari masyarakat internasional. Kecaman itu tuh terus berdatangan dan tertuju pada Myanmar.
Nah, ASEAN ini mengambil langkah untuk menghendaki Myanmar menerapkan konsensus 5 poin. Kesepakatan ini itu disepakati dalam ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April 2021 kemarin, dan bahkan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, melakukan kunjungan untuk membantu penyelesaian krisis yang terjadi di Myanmar. Jadi, menurut saya peran ASEAN ini sudah benar. Dan bahkan ASEAN ini nggak cuma hanya omong saja gitu, nggak hanya bicara saja, karena dia sudah membuktikan dengan tindakan gitu. ASEAN juga meminta semua pihak untuk mendorong kondisi yang kondusif ya, dan dialog konstruktif untuk mencari solusi damai bagi semua orang, bagi semua situasi, supaya keadaan ini menjadi kembali damai, supaya rakyat Myanmar tuh tidak mengalami penderitaan yang berkepanjangan gitu. Ya, Berarti, sekian aja sih dari pendapat saya. oke, terima kasih Stefani. Oh, berarti itu adalah masalah dari internalnya Myanmar, seperti itu ya, Stefani ya? Ya, Oke. Bagaimana, ada tanggapan lain, kawan-kawan? Izin moderator. Silakan. Ya baik. Jadi saya agak tadi menyinggung ya dua statement tadi ya, atau dua pernyataan tadi. Jadi janggalnya di sini loh. Kan salah satu tujuan ASEAN adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ya, tetapi dalam piagam ASEAN sudah jelas bahwa prinsip kestabilan wilayah Asia Tenggara adalah dengan menerapkan prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi ini mengatur negara anggota ASEAN dilarang mencampuri masalah internal negara anggota lain. Tidak boleh intervensi konflik Myanmar karena ASEAN merupakan kerjasama ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Dan itu tuh sudah tercantum dalam piagam ASEAN pasal 1 nomor 2. Jadi yang kami khawatirkan itu jika ASEAN ingin menyelesaikan konflik Myanmar, negara lain tuh bisa ikut terseret gitu loh. Oh, jadi menurut Zito ini, ASEAN tuh nggak perlu itu ikut campur sama masalah internal Myanmar ini, seperti pemerintahannya, politiknya, dan lain-lainnya. Seperti itu menurut Zito. Ya, benar sekali. Oke. Jadi kita pahami ASEAN ini sebenarnya tidak boleh mencampur urusan rumah tangga negara orang lain, begitu ya? Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Sepertinya mulai Saya izin masuk ya. Ya, Olivia, silakan. Sepertinya pendapat saya agak berbanding terbalik dengan pendapat Zito tadi, karena seperti yang kita ketahui saat ini, ASEAN menyatakan keprihatinan yang mendalam atas laporan kekerasan yang terus berlanjut dan situasi kemanusiaan di Myanmar. Maka dari itu, untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen melakukan kunjungan supaya membantu Myanmar dalam menyelesaikan kasusnya. Itu kan kayak Myanmar itu salah satu anggota dari ASEAN, maka dari itu mereka kayak sama-sama mencari jalan keluar untuk membantu salah satu anggota yang berada di dalam keanggotaan itu. Seperti negara-negara anggota ASEAN, negara-negara anggota ASEAN kan menggarisbawahi urgensi penghentian segera kekerasan di Myanmar. Semua pihak diminta untuk menahan diri sepenuhnya serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tepat waktu kepada mereka yang paling membutuhkan, berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan kemerdekaan. Tadi kalau nggak salah, Zito bilang kayak ASEAN tuh tidak harus mengikut campuri urusan Myanmar ya. Ya, benar sekali kata Zito itu. Menurut saya sih itu gimana ya, tidak terlalu benar karena di sini ASEAN juga turut membantu dalam kasus yang ada di Myanmar ini. Begitu saja dari saya. Berarti yang kita pahami nih teman-teman, maksud Olivia ini adalah ASEAN ini
perlu membantu untuk kemanusiaannya, bukan secara kepemerintahannya. Begitu bukan, Olivia? Ya, Wah, I see. Berarti ASEAN ini berhak dong untuk membantu secara kemanusiaan seperti bansos dan lain-lainnya. Oke, bisa dipahami dari sini. Mungkin ada tambahan lain lagi? Ada yang beri tanggapan? Izin menanggapi ya. Oh ya, Maksud Kak, dari silakan. saudara Joko itu mungkin konflik masalah Myanmar bisa diselesaikan dengan Dewan Keamanan PBB karena sudah banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Walaupun ada KKT ASEAN, tetapi KKT ASEAN lebih fokus membahas tujuan masa depan ASEAN, bukan membahas tentang konflik di Myanmar. Walaupun membahas keamanan ASEAN, kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata, pemusnah massa lainnya, serta mempertahankan diri dari agresi dan ancaman yang melanggar hukum internasional. Jadi maksud ASEAN ini adalah untuk mempertahankan Asia Tenggara, itu tidak perlu ikut campur dari ASEAN. Mungkin sekian. Waduh, makin rumit nih. Jadi gimana nih yang benar? Apakah ASEAN ini boleh ikut campur ke rumah tangga orang lain, negara lain maksudnya? Atau ASEAN ini cuma sebagai organisasi pewadah aja untuk ASEAN, seperti berada di kasus ekonominya, atau konflik-konflik lainnya, yang konflik bersenjata seperti perang dan lain-lain. Namun ini kan masalah internal nih. Kita kan nggak tahu nih, masalah pemerintahan mereka tuh gimana, orang-orang mereka tuh gimana. Nah, yang saya nggak habis pikir nih, risiko apa sih yang bakal dihadapin sama Myanmar nih jika ASEAN nih wadahnya nih cuman diam, nggak mau lihat nih, mereka masalah ini ya bodo amat lah, terserah mereka, negara-negara mereka. Kira-kira apa sih risikonya kawan-kawan? Ada yang bisa nerangin nggak? Izin ya, moderator. Iya, silakan deh. Baiklah, saya ingin menyampaikan pendapat saya atau argumen ya. Nah, saya ini mengutip statement dari mantan Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Pirmoya. Nah, beliau mengatakan ASEAN tidak hanya memiliki hak, melainkan juga tanggung jawab untuk bertindak tegas dan mengambil tindakan konkret untuk memastikan bahwa para jenderal Myanmar ini mengakhiri kekerasan, mengakhiri kudeta mereka, menghormati keinginan rakyat, dan memungkinkan demokrasi berlangsung di Myanmar. Nah, krisis yang terjadi di Myanmar ini membuat diplomasi dan reputasi ASEAN ini diuji. Nah, resikonya ini, pertama-tama ini, kini bobot diplomatik aliansi itu dipertaruhkan. Akan menjadi pukulan telak bagi kepentingan ASEAN jika, misalnya Amerika Serikat membatalkan keikutsertaannya dalam KTT Asia Timur atau KTT ASEAN berikutnya karena tidak siap untuk duduk sejajar dengan para jenderal Myanmar. Kedua, reputasi ASEAN akan semakin memburuk ya. Gambar demokrasi massa nasional melawan rezim militer dan para demonstran yang dibunuh dan terluka beredar di seluruh dunia. Nah, hal ini juga mencoreng citra ASEAN. Blok tersebut telah dituduh tidak menganggap serius piagam hak asasi manusianya sendiri. Yang terakhir yaitu perpecahan di Myanmar yang akan membahayakan stabilitas seluruh kawasan ASEAN. Warga Myanmar sudah mulai mengungsi ke tempat-tempat seperti India dan Thailand seperti itu karena warga Myanmar ini sudah merasa terancam ini. Itu menurut saya. Wah, benar sekali itu. Salah satu dampak yang itu akan dirasakan sama tetangga-tetangga mereka ya ketika ada yang berantem di rumah nih. Pasti tetangga-tetangganya pada heboh tuh ngelihat kiri kanan, pada kepo istilahnya kayak gitu ya. Oke. Sedikit contoh dari saya, ASEAN ini menurut saya ini yang namanya juga berpengaruh sih seharusnya, tapi berpengaruhnya benar tadi kata Olivia untuk kemanusiaan seperti pokok makanan atau dan lain-lainnya, kebutuhan kemanusiaan.
Namun yang seperti kita lihat juga di Turki, waktu kudeta di Turki juga semua negara-negara lain kayak menutup sebelah mata, terutama Amerika yang mengadakan dan tidak senang kepada kepemimpinan Erdogan waktu itu. Namun hal kudeta ini tidak jadi dikarenakan rakyatnya yang cinta kepada Erdogan dan Erdogannya dilindungi oleh rakyatnya. Namun berbeda nih sama di Myanmar. Karena di Myanmar ini kita juga lihat rakyatnya yang membenci pemerintahannya, yang ya begitulah simpang siurnya. Kemudian ada nggak sih hal-hal baik yang bakal terjadi atau yang bakal misalnya yang direncanakan oleh Myanmar untuk di dunia internasional jika mereka terus mengalami di kudeta seperti ini? Ada yang bisa tambahkan? Saya penasaran. Saya ingin menanggapi ya. Oke, Stephanie, boleh? Silakan. Jadi saya setuju ya sama pendapat Dea, karena kudeta ini tuh kalau terus berlanjut, sama sekali nggak akan ada hal baik yang terjadi. Tidak akan ada hal baik yang terjadi, baik itu bagi Myanmar, bagi ASEAN, bahkan bagi dunia internasional pun akan mengalami banyak kerugian. Lalu, Myanmar itu kan adalah anggota dari ASEAN, dan ASEAN itu anggotanya adalah Myanmar. Jadi menurut saya, Myanmar itu harus menurut pada perintah ASEAN. Karena benar ya, seperti pendapat Dea, statement menurut mantan Menteri Luar Negeri Thailand itu, ASEAN itu punya hak akan itu. ASEAN itu punya hak Myanmar untuk harus menuruti perintah dari ASEAN. Selain itu, selain ASEAN punya hak, ASEAN juga punya tanggung jawab. Karena Myanmar ini adalah anggota dari ASEAN, tidak mungkin kan ASEAN menutup sebelah mata dalam keanggotaannya yang mengalami kerugian, yang mengalami masalah. Masa anggotanya mengalami masalah, ASEAN hanya diam-diam saja? Kan nggak mungkin kan? Terus belakangan ini itu mata dunia tertuju pada ASEAN. Jadi kalau ASEAN hanya diam-diam saja, jadi dunia ini bakalan menilai kalau ASEAN ini tidak bertanggung jawab begitu loh. Terus dunia ini mengharapkan ASEAN itu mewujudkan langkah-langkah untuk menemani Myanmar menciptakan perdamaian di dalam negerinya. Dan langkah ini itu diharapkan menjadi langkah yang besar dan penting ya tentu saja dalam mewujudkan cita-cita stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Jadi nggak hanya lingkup Myanmar saja, tapi dalam lingkup di Asia Tenggara gitu loh. Dan dengan menerapkan konstitusi 5 poin itu, menurut saya pilihan yang cukup bijak ya. Seperti apa yang kita tahu dari isi dan tujuan dari konstitusi 5 poin tersebut, nggak ada yang melenceng dari apa yang terjadi. Jadi isinya itu hanya untuk kebaikan Myanmar begitu loh. Nggak ada yang untuk semakin merugikan Myanmar gitu, nggak ada. Dan tentu saja konstitusi 5 poin ini udah disetujui sama seluruh anggota ASEAN. Pemimpin-pemimpin negara itu sudah menyetujui apa isi konstitusi 5 poin itu. Jadi tidak mungkin isinya itu salah gitu loh. Jadi menurut saya ada baiknya sih Myanmar itu menerapkan konstitusi 5 poin ini dengan baik, dan menurut saya pilihan ini itu baik ya, tidak salah, dan dengan harapan itu kedamaian itu bisa terwujud sih di Myanmar agar rakyat Myanmar itu tidak mengalami kesengsaraan yang terus berlanjut. Begitu sih menurut saya. Oke, menurut Stephanie tadi berarti konsensus 5 poin ini dapat mengatasi kekejaman militer Myanmar yang sama rakyat Myanmar itu dapat mengatasi masalah-masalah kudeta yang ada di Myanmar, seperti itu kah? Ya, pilihan ini itu emang udah cukup bijak sih untuk udah diterapkan. Tepat banget berarti ya. Daripada hanya diam-diaman saja kan, nggak bakalan ada perubahan. Oke, namun masih dapat beberapa kelemahan nih yang saya lihat dalam konsensus 5 poin ini. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau yang menambahkan? Oke, izin moderator Oke, untuk menanggapi. Silakan. Oke, jadi saya itu tadi agak menyinggung ya dari argumen Stephanie tadi. Bilangnya konsensus 5 poin itu bisa menyelesaikan konflik di Myanmar. Tapi yang kami lihat itu konsensus 5 poin ASEAN ini sama sekali tidak bisa menyelesaikan konflik Myanmar. Kami melihat
5 konsensus ASEAN terhadap Myanmar melewati satu poin yang sangat penting ya, yang terlupakan lah gitu, yaitu mengatasi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar tidak hanya menjatuhkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, namun juga melakukan kekejaman terhadap warga sipil Myanmar. Tadi disebutkan ya berapa banyak korbannya itu. Terutama ada yang ditembak langsung ya antaranya. Dari kelima poin konsensus Myanmar itu ya, dari 1 sampai 5, tidak ada sama sekali poin yang menyinggung tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Myanmar. Yang saya lihat tuh yaitu cuma pengatasan kasus krisis di Myanmar, bantuan kemanusiaan, tapi tidak ada reaksi terhadap kekejaman militer Myanmar tersebut. Sudah banyak yang memprotes ini, termasuk ya masyarakat Myanmarnya sendiri. Justice for Myanmar dan Amnesty International termasuk. Ya sama-sama memprotes dan mendesak ASEAN untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Justice for ASEAN juga bahkan menilai bahwa ASEAN untuk menutup mata mereka terhadap kekejaman militer di Myanmar. Padahal mereka tahu nih tentang kekejaman itu. Justice for Myanmar juga memprotes bahwa ASEAN sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah krisis di Myanmar dan hanya memperkeruh suasana. Menurutnya, program pertahanan ASEAN memungkinkan militer Myanmar terlibat di dalamnya dalam melakukan serangkaian hubungan kerja, seperti produksi senjata, pelatihan, keamanan cyber, dan lain-lain, yang hanya memperkuat kekuasaan di Myanmar. Jadi itu ASEAN tuh cuman ya istilahnya ikut campur tuh memperparah yang krisis yang ada di Myanmar gitu, tidak sama sekali menyelesaikan. Jadi 5 konsensus poin itu cuma untuk menguntungkan pihak militer Myanmar saja. Itu sih menurut pendapat saya. Oke, terima kasih Zito. Jadi menurut Zito ini, dari pandangan Zito ini, ASEAN ini cuma memperkeruh suasana negara orang lain gitu ya, cuma memperkeruh Myanmar sendiri daripada membantu, begitu kan Zito? Ya, seperti itu. Oke. Apa namanya? Ada yang bisa kita tarik kesimpulan Zito ini bahwasannya ASEAN ini untuk keputusannya itu masih dirumitkan, masih istilahnya membatasi gerak-gerik Myanmar dalam memperbaiki pemerintahannya seperti itu. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Izin masuk ya. Iya. Jujur saya pribadi setuju dengan pendapat Zito. Dan dapat kita lihat bahwa pemerintah, perusahaan, dan individu dari negara-negara ASEAN secara langsung terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat. Kejahatan kekejaman militer di Myanmar. Sebagai contoh, ada sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia, PT Pindad, mengekspor peluru ke Myanmar pada tahun 2020. Pindad memiliki perjanjian kerjasama sebuah perusahaan pialang senjata milik Hito Sein Oh, putra Win Sein, dari Menteri Keuangan dan Perencanaan Junta Militer Myanmar. Anak perusahaan Thailand, PTT Public Co Ltd, yang memegang saham mayoritasnya adalah pemerintah Thailand, merupakan operator dan investor dalam berbagai proyek eksplorasi gas di Myanmar. Dari sini kita tahu bahwa ASEAN sudah gagal dalam menerapkan 5 poin konsensus Myanmar, karena militer Myanmar sendiri enggan menanggapinya, dan kasus HAM di Myanmar diselesaikan saja oleh PBB yang bergerak dalam bidang HAM. Jadi di sini PBB seharusnya melaksanakan aksinya, bukan cuma mengutuk krisis yang terjadi di Myanmar, dan bebannya semua diserahkan kepada ASEAN. Jadi begitu pendapat saya. Baik, terima kasih Okta. Jadi pendapat Okta ini emang susah gitu ya pemerintah, perusahaan dan individu negara-negara ASEAN ini buat terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat dan kekejaman militer Myanmar. Begitu ya? Iya. Oke, terima kasih buat Okta. Ada lagi yang bisa nambahkan terakhir sebelum kita tutup? Boleh saya tambahkan sedikit ya? Silakan.
Konsensus dari 5 poin yang dimaksud adalah bagian dari rencana perdamaian yang disepakati oleh ASEAN tahun lalu, termasuk dalam konsensus itu adalah segera diakhirinya permusuhan dan membiarkan utusan khusus memfasilitasi dialog di Myanmar. Bagaimana bisa, sepertinya tidak masuk akal ya kalau misalnya konsensus 5 poin ASEAN sama sekali tidak bisa menyelesaikan konflik di Myanmar. Sedangkan ini konsensus itu adalah rencana perdamaian yang disepakati oleh ASEAN bersama anggota-anggotanya. Jadi kementerian di sana juga kementerian telah mencatat bahwa sementara beberapa pertimbangan konstruktif pada pelaksanaan konsensus 5 poin, 2 anggota telah menyarankan untuk utusan khusus terlibat dengan asosiasi yang melanggar hukum dan kelompok teroris. Jadi secara tidak langsung konsensus 5 poin itu adalah rencana dari perdamaian telah disepakati oleh ASEAN. Jadi ini sangat berpengaruh sih menurut saya untuk Myanmar. Terima kasih Olive. Dari pernyataan Olive terakhir tadi dan diskusi kita bersama, saya mengambil kesimpulan bahwa kita ini kan terdapat pro dan kontra. Ada yang mendukung sebagian peraturan konsensus ini, ada yang tidak. Ya, namanya juga pendapat masing-masing yang bisa kita terima. Namun saya mencatat di sini bahwasannya konsensus 5 poin ini tidak sepenuhnya untuk mempengaruhi kudeta atau masalah internal negara Myanmar. Pada dasarnya kekuatan pada masyarakat Myanmar tersebut, kekuatannya masih tersimpan pada pemerintahan, militer, dan masyarakatnya. Sehingga 3 fondasi ini yang bisa membangun Myanmar lebih baik lagi. Untuk masalah eksternal, itu ASEAN mungkin bisa mengurusi, namun masalah internal ini ASEAN masih bisa mengurusi, namun dalam kelompok segi di ekonomi, bukan sosial budaya atau masalah-masalah internal pada negara Myanmar tersebut. Seperti yang kita ketahui dari tadi, konsensus 5 poin ini menurut yang tadi udah kita diskusikan, itu terdapat beberapa sebagian yang membantu masyarakat Myanmar, seperti efek-efeknya ya pindahnya masyarakat bergesernya ke India, ke Thailand, ke negara-negara tetangga. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ada juga masalah-masalah ini yang membantu masyarakat Myanmar untuk menjadi progresif yang lebih baik lagi. Perlu kita ketahui, negara Indonesia sendiri pernah terjadi kudeta. Namun kita bukan nyebutnya kudeta ya, tapi istilah lainnya adalah reformasi. Nah, pada demikian, masalah eksternal seperti ASEAN dan lain-lain, Indonesia tidak memperdulikan itu. Kita nggak tahu apakah Myanmar bakal memperdulikan ASEAN atau tidak. Itu adalah kedaulatan negara mereka sendiri. Benar begitu nggak, kawan-kawan? Halo? Iya, benar. Iya, Benar banget. Jadi ya, bisa kita tarik kesimpulan, balik lagi ke Myanmarnya sendiri. Jika Myanmarnya bisa menerima tanggapan dan masukan oleh ASEAN, ya ada resikonya tersendiri. Jika Myanmar membungkam masalah ASEAN dan lain-lain, ya justru juga ada resikonya sendiri. Intinya adalah kedaulatan Myanmar tersendiri untuk mengambil langkah-langkah step-step ke depannya untuk menjadikan negara mereka yang lebih baik. Begitu singkatnya menurut saya sebagai moderator, dan kami kelompok 5, Dea, Olivia, Zito, Okta, Stefani, izin pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk mendengarkan. Terima kasih teman-teman.